Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita ibadah pada hari ini. Saya percaya bahwa ada lawatan Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang menjamah setiap kita. Terlebih ketika seluruh dunia, bukan Indonesia saja, bahkan kita juga tempat ini, sedang merayakan Hari Raya Paskah akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, angkat kedua belah tanganmu. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan mendengar pujian penyembahan kami. Kami punya hati lapar dan haus akan Engkau, supaya Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga keluar dari ibadah ini kami boleh membawa realita kehadiran Tuhan, dan setiap kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami menjadi jawaban bagi banyak orang lain, sehingga sungguh-sungguh Bapa Surgawi, kehadiran kami dimanapun kami berada sangat efektif memberkati dan membangun orang lain. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia bersama-sama dengan kita. Dan saya juga percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin, yang membuat tidak menjadi ada. Oleh karena itu, bagian kita pagi hari ini, percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan setiap kita. Sebelum saya memulai khotbah saya mengucapkan selamat Paskah buat jemaat Tuhan di tempat ini, baik di kota Bandung, di arah Pengembangan, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit dan kita sebagai gereja juga mengalami kebangkitan oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Satu firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus yang berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus untuk menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sangat ironis sekali apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sementara berkali-kali Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati. Bukannya mati, tapi dia juga akan bangkit. Seharusnya ketika Yesus mati dan dia berjanji dia akan bangkit, seharusnya murid-murid Yesus bukan menjadi ragu-ragu, bukan menjadi bimbang, bukan menjadi bertanya-tanya, betulkah Yesus sudah bangkit? Harusnya mereka percaya saudara sekalian. Tetapi mereka tidak percaya. Mengapa saudara sekalian? Di ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan murid-murid Yesus tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Walaupun mereka sudah mendengar berkali-kali. Ada banyak anak Tuhan mendengar dan tahu bahwa memang Yesus sudah
mati 2000 tahun yang lalu dan sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Tetapi pengalaman mereka bersama dengan Tuhan seringkali dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dalam pergumulan mereka hadapi, mereka tidak senantiasa memahami, mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kadangkala sering terjadi kepanikan, keraguan-raguan, kesangsian. Apalagi yang kita mengalami sebagai anak Tuhan, kita mengalami hal itu saudara sekalian. Yang seharusnya kita tidak mengalami. Itu sebabnya banyak anak Tuhan yang tawar hati. Bukan tawar hati, kecewa. Bukannya kecewa, tapi ragu-ragu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak senantiasa mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang kedua, ketika Maria Magdalena pergi untuk melihat kubur Yesus, ayat 2 dikatakan bahwa ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Maria mengatakan, Tuhan sudah diambil orang dan kami tidak tahu di mana orang meletakkan dia. Padahal kan Yesus sudah ngomong bahwa Yesus pasti bangkit terus kalian. Wah, ini iman menurut saya, ini adalah iman Kristen yang sangat mendasar sekali. Saya rindu sekali bahwa seluruh jemaat GKK di Bandung Pusat, dimanapun kau berada, baik di Bandung, di luar Bandung, di rumah di mana kau berada, apapun yang kau alami, kau harus memahami sekali bahwa memang Yesus sudah bangkit. Dan poin lanjut yang harus kau ngerti, dia bukan sudah bangkit dan sudah mati dan bangkit, tapi kau harus alami kebangkitannya, kematiannya, sehingga engkau dan saya dalam segala aspek hidupmu mengalami realita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah dialami oleh murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes. Ketika Yohanes pergi melihat kubur Yesus, saudara sekalian, dia lihat bahwa kain kafan itu ada jatuh, saudara sekalian. Tapi dia mungkin masih ragu-ragu. Dan Petrus juga melihat bahwa kain kafan itu juga sudah terjatuh. Tetapi yang luar biasa, apa yang dialami Yohanes, dia melihat ada kain peluh yang tergulung rapi sekali. Berarti dia kenal siapa pribadi Yesus. Dia pernah bersama Yesus, dia murid yang dekat dengan Yesus. Ketika dia melihat posisi kain itu, dia percaya bahwa itu pasti dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia tahu dan yakin dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Hal yang sama, perlu sekali kita mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan, kasih kekuatan kemuliaannya. Sehingga ketika apapun yang terjadi, seperti yang dialami oleh Yohanes, dia percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Beda lagi apa yang dialami oleh yang namanya Maria Magdalena. Saya membacakan dari Yohanes pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria berdekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ketika Maria Magdalena melihat ada orang sekitar dia, dia tanya, kemana Yesus? Harusnya dia percaya. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Yang lebih konyol lagi, Yesus tuh lewat sesudah ia berkata, demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dia melihat Yesus, tetapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus, saudara sekalian. Padahal kan dia dekat dengan dia, saudara sekalian. Tetapi satu ketika di ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allah, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ketika Yesus memanggil nama Maria, dia ngerti ternyata bahwa memang sudah bangkit. Suara itu pernah manggil dia pernah bersekutu dengan Yesus dalam sekali. Itu menyebabkan pengalaman, itu menyebabkan dia punya keyakinan bahwa Yesus memang betul-betul sudah bangkit. Hal yang sama, hal yang sama dialami oleh Yohanes, dialami oleh yang namanya Maria Magdalena. Pengalaman mereka bersama dengan Tuhan sebelumnya itu membuat hati mereka tergores dengan pengenalan dalam bahwa apa yang Tuhan firmankan kepada mereka itu iya dan amin, bahwa Yesus sudah bangkit. Penting sekali, saya katakan penting sekali kita bersama dengan Tuhan mengalami secara pribadi apa arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, apapun yang kita alami dalam hari-hari hidup kita, dalam pertumbuhan iman kita, tidak pernah tergoncangkan dan tergoyahkan. Karena mengapa? Karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan adalah pengalaman memang dia sudah mati dan bangkit buat kita. Oleh karena itu, saya rindu sekali bahwa sampai saat ini pun dengan adanya pandemi virus COVID-19, dengan adanya kejadian-kejadian dan sebagainya, krisis yang terjadi, jangan Bapak Ibu takut, jangan cemar menjadi takut, jangan kau menjadi kecewa, jangan kau menjadi ragu-ragu akan kuasa kemuliaan Tuhan. Tetaplah kau percaya, karena pengalamanmu akan kematian dan kebangkitan Yesus itu senantiasa membuat kau mengalami kebangkitan oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Satu firman Tuhan lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa apa yang Yesus telah bangkit untuk menebus, apa yang Yesus kerjakan ketika dia mati dan dia bangkit. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit untuk menebus dosa kita, dan kita juga mengalami kebangkitan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, apa yang Yesus kerjakan dengan kematiannya, apa yang Yesus kerjakan dengan kebangkitan, apa maksudnya kebangkitannya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29-30 dikatakan demikian, bahwa Yohanes pasal yang ke-20 Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29 ayat yang ke-29 Yohanes 19 ayat yang ke Yohanes 19 ayat yang ke-29 dan 30. Di situ ada suatu bekas anggur asam, malah mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelup dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, mengapa Yesus mati dan kemudian mengatakan, sudah selesai? Kenapa harus dengan cara disalibkan? Kenapa dengan cara yang lain? Mungkin menurut saya bisa lebih elegan. Tapi kalau disalibkan, ini maknanya dalam sekali. Supaya ketika dia mati di kayu salib, engkau dan berhak untuk mengalami kematian atas kuasa dosa dan sakit penyakit. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Artinya bahwa segala bentuk kuasa dosa, kelemahan di tangan saya dan di kaki saya, di tanganmu, di kakimu, sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya dengan cara dipaku. Berarti kuasa dosa atas tangan dan kaki sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Poin lanjut, dia dimahkotai dengan mahkota duri.
dan itu terluka sekali dan mengeluarkan darah di bagian keningnya. Itu terjadi semata-mata supaya kelemahan dalam pikiran engkau dan saya, kelemahan dalam pikiran siapapun yang namanya manusia, itu dihancurkan, dibinasakan. Pikiran negatif, pikiran yang salah, pikiran yang lemah, pikiran yang tidak benar, dihancurkan di kayu salib. Dia dikatakan sudah selesai. Bukannya pikiran, tetapi saudaraku sekalian, Yesus ditompak lambungnya, mengeluarkan cairan dan darah. Artinya bahwa dosa, kelemahan hati setiap orang sudah dihancurkan dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi kelemahan hati engkau, dosa dalam hati manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi, tubuhnya dicambuk sedemikian rupa berbilur-bilur. Dan firman Tuhan katakan, oleh karena bilur Yesus kita disembuhkan. Bilur-bilur atas tubuh Yesus membuat luka, membuat segala kelemahan dalam tubuh saya sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Sehingga dosa kaki tangan, dosa pikiran, dosa hati, dan dosa tubuh saya, Alkitab katakan sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Tidak ada lagi kuasa dosa, tidak ada lagi kekuatan dosa. Dan Yesus katakan sudah selesai. Dan dia menanggung segala dosa manusia, dia menanggung segala kelemahan manusia, dia menanggung segala kutuk-kutuk kemiskinan kelemahan manusia. Dan dia katakan sudah selesai. Tapi ingat bahwa dia tidak hanya mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Kenapa dia bangkit, saudara sekalian? Dia bangkit menunjukkan bahwa dia sudah menang atas apapun. Dia sudah menang atas kelemahan manusia. Dia sudah menang atas kuasa setan. Dia sudah menang atas segala tipu muslihat si jahat. Oleh karena itu, apa maksud Tuhan kembali selain kita mengalami dibebaskan daripada dosa? Apa maksud Tuhan? Supaya engkau dan saya sebagai gereja bangkit dan memahami posisimu di hadapan Tuhan. Ketika kau pahami posisimu di hadapan Tuhan, tujuannya adalah supaya engkau bergerak di muka bumi, mewakili Kristus untuk menyatakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit daripada kematiannya. Satu firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 110 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur Daud, penobatan Raja Iman. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ketika Yesus mati di kayu salib, terus kemudian pada hari ketiga dia bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa dia duduk? Duduk artinya istirahat. Kata sudah selesai, dia istirahat. Itu sebabnya Mazmur 110 ayat pertama, Mazmur Daud mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan bagian dia, yaitu mati di kayu salib dan dibangkitkan. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan apa yang dikerjakan? Bapa sedang membuat musuh-musuh Yesus, kuasa setan dengan segala kekuatannya, menjadi tumpuan kaki dia. Tapi masalahnya dia sudah di sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kalau gitu siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mengerjakannya? Yang mengerjakannya adalah engkau dan saya, gereja Tuhan. Itu sebabnya kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu kerinduan Tuhan Yesus sebetulnya. Karena kalau Yesus mengalahkan setan 2000 tahun yang lalu, kepala sudah dihancurkan. Tapi kalau dia terus mengalahkan, ya gak level lah.
Kita dibangkitkan oleh Dia untuk menghancurkan pekerjaan si jahat, saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan bangkitkan gerejanya. Gereja akhir zaman yang penuh kemenangan, yang penuh kebenaran firman Tuhan. Sehingga di ayat 2 dari Mazmur 10, Tuhan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Bapak mengatakan tongkat kekuatanmu, Bapak mengatakan kepada Yesus, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Jadi Bapak bilang, dari Sion, tongkat kekuatan Tuhan akan dilepaskan. Dia memerintah di antara musuh-musuhnya. Tapi dia sudah di sorga, di sebelah kanan Bapa. Sudah selesai, sudah istirahat sekali. Tetapi siapa yang mengerjakannya? Sekali lagi setekan, gereja yang harus bangkit. Kita harus bangkit sehingga dikatakan ayat 3, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju berhiaskan kekudusan. Jadi gereja Tuhan harus bangkit. Engkau harus bangkit karena engkau sudah mengalami kematian Yesus. Engkau juga sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau berhak dengan kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kita mengalami yang namanya realnya Tuhan sudah bangkit buat kita. Dan sudah mati buat Yesus, sudah mati buat kita dan bangkit buat kita. Dan pengalaman yang kita alami bukan sehari 2 hari, bukan sekian belas tahun yang lalu. Setiap hari kita menikmati mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kitalah yang dipakai oleh Bapa untuk menghancurkan musuh-musuh Yesus dan meletakkan musuh-musuh Yesus di bawah kakinya. Kenapa? Karena kita telah diberi kuasa. Karena kita telah mengalami apa yang Yesus alami. Karena kita telah diangkat oleh Yesus sebagai anaknya, sebagai rekannya untuk bertindak dengan kekuatan kuasanya. Oleh karena itu, apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang paling terakhir? Supaya kau mengerti ini, maka engkau harus bangkit. Kita harus bangkit sebagai gereja Tuhan yang berkemenangan, gereja yang adalah tentara Allah. Satu firman Tuhan. Mengapa kita harus memahami? Karena begini sekali. Alkitab katakan bahwa iblis berjalan kian kemari mencari mangsa yang siap ditelan oleh dia. Dia coba menipu, dia membohongi, menakut-nakuti kita. Dengan kejadian pandemi COVID-19, orang ketakutan di mana-mana, orang panik di mana-mana. Akibatnya ada banyak krisis ekonomi. Tetapi sekali, saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan si jahat yang coba menipu, membohongi kita, menakut-nakuti kita. Orang di mana-mana dengar berita ini sekali. Orang di mana-mana mendengar berita ini. Baik kita alihkan pendengaran kita kepada pemberitaan tentang Yesus yang luar biasa. Itu sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menyeberangi Danau Galilea. Mereka takut sekali. Karena kenapa? Mereka sedang fokus kepada yang namanya angin badai. Mereka juga fokus kepada air yang mencoba untuk menguasai perahi mereka. Dan mereka melihat realita itu begitu. Mereka lihat itu nyata dalam hidup mereka. Mereka takut sekali. Padahal mereka lupa. Mereka di dalam perahu itu ada Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus sangat berkuasa. Masih berkuasa atas angin badai, angin ribut. Dan Yesus ada di tengah-tengah perahu mereka. Dan mereka percaya bahwa Yesus tidak pernah membiarkan mereka. Tapi kenapa mereka takut sekali? Mereka never sekali. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak belajar melihat Yesus yang ada pada hidup mereka. Ada banyak orang mengalami ketakutan karena mereka tidak belajar untuk mempercayai bahwa Yesus tinggal dalam hidup mereka. Bahwa Yesus menyertai mereka. Karena berita-berita yang mereka dengar, berita yang mereka lihat, kejadian mereka saksikan, itu mengalihkan perhatian mereka dari Yesus Kristus sang damai kepada keadaan-keadaan membawa ketakutan, keraguan-raguan. Itu sebabnya iblis terus bekerja, ingin menipu, membohongi kita, menjatuhkan kita, sehingga kita tidak bisa menolong orang lain. Kita tidak bisa memberikan jalan keluar kepada orang lain. Kenapa? Karena kita pun masih dikuasai oleh ketakutan dan keraguan-raguan. Oleh karena itu, satu firman Tuhan terakhir saya ingin sampaikan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10.
Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh dan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab katakan dengan tegas, dikatakan, engkau dan saya adalah tentara Allah. Harus kuat. Karena kita harus meletakkan musuh-musuh Yesus di bawah kaki Yesus Kristus. Itu sebabnya dia katakan bahwa kenakanlah selengkap seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kenapa? Iblis mencoba untuk menipu. Iblis mencoba untuk membohongi, menakut-nakuti. Dia mengintimidasi kita dalam bentuk apapun. Tetapi kita harus punya selengkap senjata Allah. Gereja Tuhan, engkau harus bangkit. Umat Tuhan bangkit. Di kota ini, di area pengembangan, di seluruh Indonesia, di bangsa-bangsa, engkau harus bangkit. Karena engkau sudah ditetapkan sebagai pemenang. Ada banyak tipuan jahat, tetapi jangan kau ciut, jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Dan saya percaya bahwa kuasa ada di tanganmu. Kuasa untuk mengatakan iblis sudah dikalahkan. Yesus sudah menang, dan bersama Yesus engkau pasti menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu saudaraku sekalian, apa pesan Paulus kepada jemaat di Efesus? Dikatakan, sebab itu ambillah perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Sekali lagi saya ingin jelaskan. Di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-19 katakan. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kenapa dikatakan bahwa beri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirah keadilan? Karena peristiwa kematian Yesus Kristus sudah menghancurkan kuasa dosa atas hati saya, atas pikiran saya, atas tubuh saya, sehingga kita mulai hidup berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Bukan hanya kita tahu bahwa Yesus sudah mati atas dosa kita, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita lihat dari satu firman, saya bacakan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Lebih dari situ, karena bukan hanya kita dalam kebenaran saja, tetapi di Efesus tadi, Efesus pasal 6
di Efesus pasal 6, bukan hanya kita berikat pinggang kebenaran, berbaju jerah keadilan, tapi mari kaki kita yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena dia sudah menyelesaikan kelemahan kaki kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Di ayat yang ke-16, dan dalam segala keadaan, Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita juga bukan hanya berkasutkan kerelaan beritakan Injil, tapi kita punya perisai iman. Maksudnya apa? Kebenaran firman Tuhan yang menghancurkan pekerjaan jahat, yang membinasakan segala tipuan-tipuan daripada jahat. Yang selanjutnya bukan hanya perisai iman, tapi ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita bukan hanya berjalan dengan iman, bukan hanya berjalan dengan kasut rela memberitakan Injil, bukan hanya berjalan iman, tapi kita juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita berjaga-jaga dalam doa. Sekali lagi, ketika semua orang harus berada di rumah dan untuk social distancing oleh pemerintah, percayalah itu bukan sekedar kita di dalam rumah. Pakai kesempatan kita doa dalam roh, doa gunakan bahasa, pujian penyembahan kepada Tuhan, sehingga rumah tangga kita penuh kemuliaan Tuhan. Kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di seluruh kota dan bangsa ini, sehingga bangsa ini lepas daripada ketakutan, lepas daripada keraguan-raguan, lepas daripada segala tekanan-tekanan daripada si jahat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus sudah mati, dia bangkit. Tujuan yang paling terakhir supaya dia punya partner, yaitu gereja, engkau dan saya, yang melaksanakan kemuliaannya, yang menghancurkan musuh-musuh Yesus diletakkan di kakinya. Itu sebabnya dia katakan dengan tegas sekali, luar biasa, semoga damai sejahtera Allah meletakkan iblis di bawah kaki kita. Bukan hanya di bawah kaki Yesus, tapi di bawah kaki kita. Realita hidup kita sehari-hari mengalami, merasakan bagaimana Yesus dihancurkan. Dan yang terakhir dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55, dan dikatakan dengan tegas sekali, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak ada kemenangan lagi. Sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Dan oleh karena itu dikatakan dengan sangat luar biasa, tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus Yesus, yang sudah memberikan kemenangan bagi engkau oleh karena anugerah, kematian, dan kebangkitannya. Itulah kerinduan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini, untuk merayakan Paskah 12 April 2020 dengan segala tekanan yang ada. Tapi kita percaya bahwa kita setelah mendengar firman Tuhan ini, kita membawa kebenaran ini kepada banyak orang, kepada kota kita, kepada bangsa kita. Tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi ketakutan, yang adalah keberanian. Supaya anugerah itu saudara sekalian menolong kita untuk membawa bangsa Indonesia keluar daripada krisis yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahwa ujung daripada segala sesuatunya, engkau dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa supaya kuasa firman-Mu Tuhan bekerja, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa firman-Mu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, Bapa Surgawi. Kuasa firman-Mu menjadikan seperti yang Kau firmankan. Aku berdoa supaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan. Secara khusus aku berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang di rumah sakit, atau yang sakit di rumah, lawatlah mereka, jamalah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena bilur-bilur Yesus, oleh karena kuasa kebenaran firman Tuhan, mereka semuanya mengalami mukjizat
mukjizat Allah, bahkan mukjizat yang tidak lazim. Baik yang di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung. Aku berdoa ada lawatan demi lawatan Allah di rumah-rumah tangga, di tempat kos-kosan Tuhan, dimanapun mereka berada. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami. Bahkan aku berdoa Bapa Surgawi, sepanjang minggu ini Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, mereka mengalami realita kehadiran Tuhan. Secara khusus kami berdoa, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tanganmu, penuh percaya dan iman. Angkat kedua belah tanganmu, kita memberkati Indonesia. Bapa Surgawi, berkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh rakyat Indonesia 250 juta jiwa lebih, berkati, pelihara, jaga. Jauhkan dari segala virus-virus corona, tapi perlindungan daripada Kristus Yesus. Biarlah bangsa ini mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa bangsa ini keluar daripada krisis ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan jagai, Tuhan lindungi Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh petinggi negeri ini Tuhan Kau jagai, jauhkan daripada yang jahat. Kami berdoa untuk tim medis Tuhan, supaya Kau kuasai mereka, supaya perlindungan darah Kristus terjadi atas mereka untuk merawat orang-orang yang mengalami sakit penyakit karena virus corona ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa shalom, damai sejahtera Allah sedang bekerja atas Indonesia, sedang melawat Indonesia. Dan sehingga kami percaya Indonesia akan keluar dari krisis ini, keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin.